sama-sama belajar. Dan perlu diketahui juga, Cemara Paper itu secara penghargaan atau secara apresiasi, alhamdulillah menjadi terbaik nasional waktu di Jambore Bank Sampah itu. Karena di antara sekian peserta, hanya Cemara Paper lah yang betul-betul recycling, mendaur ulang sesuatu kertas yang udah tidak terpakai menjadi sesuatu, dan dikolaborasi dengan istilahnya upcycling. Dan itu jarang di tingkat disabilitas itu. Kebanyakan mereka-mereka yang memang betul-betul full ya secara fisik dan bagus secara fisik. Terakhir di Kota Bandung kemarin, baru beberapa hari yang lalu, Cemara Paper juga menjadi kedua terbaik. Dan itu pun sama. Rata-rata yang ditampilkan mereka itu hanya kreasi-kreasi bekas kopi, kreasi-kreasi yang istilahnya umum. Kita hanya satu-satunya kertas di perlombaan tersebut. Pun memang saya apresiasi bagus sekali. Plastik didaur ulang menjadi sesuatu. Dan itu jarang. Banyak kan orang kan hanya tahu bekas kopi dibikin gitu kan. Tapi setelah itu jadi sampah baru. Jadi bukan berarti menyelesaikan masalah, malah menambah masalah kalau menurut saya. Hanya menunda waktu aja. Dan untuk lebih istilahnya kita lebih memahami lagi kenapa kita memilih kertas, karena kita harus sadar kertas itu ditemukan sebelum kita mengenal budaya. Kertas itu ditemukan abad ke-15 sebelum Masehi. Kebayang kan? 15 abad sebelum Masehi. Berarti kebudayaan yang ada di dunia ini sebelum Rasulullah lahir itu udah ada. Kertas itu. Dan itu yang memakai itu siapa pertama kalinya? Menurut sejarah, yang pertama kali menemukan kertas adalah orang China. Orang China, makanya ada istilah belajarlah atau berulah sampai ke negeri Cina. Karena di sana banyak pusat ilmu ternyata. Dan perlu diketahui juga bahwa dinasti Abbasiyah bisa mengenal kertas itu melalui perjuangan perang. Tidak hanya melalui sekolah, enggak. Jadi terjadi sesuatu perang waktu itu antara dinasti Abbasiyah dengan negara-negara China. Sehingga ditawanlah salah satu master kertas. Master kertas ditawan tuh sama dinasti Abbasiyah. Sehingga dinasti Abbasiyah waktu itu bisa, pada waktu dia menguasai wilayah Eropa. Jadi dia bisa mendirikan beberapa pabrik-pabrik di Eropa. Akhirnya kertas bisa menyebar tuh sampai ke kita. Jadi alangkah berbahagianya kita orang Muslim dengan dinasti Abbasiyah yang bisa mendirikan kertas. Dan kita sekarang malah lari ke gadget. Padahal dulunya udah dirancang tuh kertas itu sumber ilmu. Kita harus sadar bahwa tanpa kertas kita mungkin nggak seperti sekarang. Karena peninggalan-peninggalan itu tidak ada yang tertulis. Hanya di prasasti, hanya di daun lontar. Dan lagi, kertas yang ada di Indonesia itu sebenarnya dibawa oleh orang Portugis. Sama orang mendirikan pabrik-pabrik di Eropa. Karena Turki, yang sekarang Tajikistan, Kyrgyzstan, itu semua produknya ada buatan pabrik-pabrik zaman dinasti Abbasiyah. Bersyukur dan bangga bahwa dengan kertas itulah tahu sejarah. Dengan kertas itulah kita jadi tahu peradaban di bangsa. Bagaimana itu proklamasi, tanpa kertas nggak ada bisa. Jadi kertas itu biar bagaimanapun tidak akan hilang dari kehidupan. Jangan nanti kita lupa semua di gadget, gadgetnya hilang semuanya. Pernah mungkin bapak, ibu, orang tuanya punya diary? Pernah ya? Pernah nggak baca diary bapak ibunya? Isi diary itu apa? Pernah baca nggak? Karena di dalam diary itu banyak rahasia. Dari awal ketemu pacar, macam-macam isinya di dalam diary itu. Tapi kita nggak tahu apa sih yang ditulis. Dikala mama sakit,
buku. Di dalam buku itu ternyata banyak cerita lucu. Oh, waktu itu mama tuh nulis resep ini. Oh, waktu itu mama bikin lagu ini. Oh, itu semua ada. Dan itu jadi kenangan manis. Nah, saya berharap saudara-saudara semua bisa menularkan, membuat diary itu kepada anak-anak kita untuk belajar curhatnya di buku. Kalau anak-anak curhatnya di medsos jadi menyebar kemana-mana. Saya khawatir kalau curhatnya di medsos nanti. Tapi kalau curhatnya di buku, insya Allah aman. Karena setahu saya curhat yang paling aman cuma 3. Allah, orang tua, dan buku. Sama saudara pun belum tentu aman, Bu. Sekarang ibu curhat sama adiknya. Kakak kemarin ketemu ABC. Disampaikan mana sama adiknya. Bu, tadi teteh begini loh. Udah nggak aman kan? Tapi di buku, selama ibu nulis apapun, saya jamin aman. Tapi suatu hari, pada waktu ibu buka, lucu ya, waktu itu saya marah sama dia. Tapi buku nulis. Jadi kita bisa mengurangi, dengan buku itu bisa mengurangi konflik dengan siapapun. Nah itu. Dan selanjutnya, mungkin beberapa orang juga tidak begitu paham kenapa saya concern di buku. Kertas itu kita tidak hanya buat kertas, Bu. Kenapa hanya khusus di buku? Kita buat baik box tisu, baik itu payung, semua berbahan kertas. Ada yang dikolaborasi, ada yang kita khusus di kertas. Itu macam-macam. Tapi kenapa harus di buku gitu? Karena saya tadi kembali lagi, banyak orang yang lupa bahwa gadget itu adalah sarana yang terbaik. Sampai kita lupa sama anak sendiri, lupa sama keluarga sendiri, karena kan terus main gadget. Kalau buku pasti ada batasnya dong. Dikira kita mau tidur, kita nggak mungkin nulis terus sambil tidur, nggak. Tapi gadget, bangun tidur aja udah paling duluan gadget. Padahal bangun tidur itu sebaiknya kita sholat dulu. Setelah mandi itu ya. Kita ingin bahwa kita tidak melupakan masa-masa indah dulu dikala kita sekolah. Saya masih bukunya buku warna ungu. Satu buku itu tulisannya banyak sekali, di situ pelajaran. Dari mulai pelajaran yang omelin guru sampai PR nggak selesai dan sebagainya, itu ada semua di buku itu. Tapi bukunya itu cuma diselipin aja di celana. Tapi ilmunya nempel. Nah sekarang anak-anak canggih, si HP-nya itu dimasukin kantong, tapi nggak ada yang masuk dari kepala. Pelajaran 10 kemudian masih sadar sih ini apa yang dibaca. Tapi buat kenangannya tersendiri. Kita dapat kartu nama banyak gitu. Itu dibuka masih ada. Tapi kalau bahwa kertas itu tetap berpengaruh. Gak mungkin secanggihnya teknologi. Kita jangan kalah sama negara-negara. Harus malu sih sebenarnya sama Jepang. Jepang itu segala sesuatunya udah mesin, serba robotik. Tapi kertasnya nggak hilang. Bahkan sekarang ada teknologi terbaru mendaur ulang tanpa air. Orang Jepang itu. Jadi setiap beres pekerjaan, mana yang istilahnya boleh dihancurkan dan tidak, dikumpulin dimasukin satu mesin. Itu keluar kertas baru dalam hanya beberapa menit. Dia lebih concern tentang lingkungan. Dia tahu kalau dibuang itu jadi sampah. Hanya ada beberapa yang bisa didaur ulang. Contoh kertas, plastik, dan mungkin bahan-bahan sampah kayu. Tapi sampah-sampah styrofoam, terus sampah plastik tertentu, sulit mendaur ulangnya. Berarti dari diri kita harus mulai ditanamkan nih. Apa yang dimaksud dengan 3R?
Terus reduce, recycle. Jadi kalau ibu datang ke supermarket atau ke restoran ditawarin minuman pakai sedotan, kalau ibu tolak, itu salah satu yang namanya reduce. Ya, jadi menghambat dengan cara seperti tadi, menolak pemakaian barang-barang yang sifatnya bisa dibeli berulang-ulang. Beli minuman botol, cukup sekali aja. Olah lagi menjadi barang baru. Itu namanya recycle. Contoh kertas, kita hancurkan menjadi kertas baru. Tapi baru sebatas menjadi produk baru, belum bernilai. Jika sudah bernilai, lagi kelasnya. Itu. Karena upcycle itu tidak merubah bentuk, tapi menjadi lebih berguna. Jadi kertas itu tidak dirubah bentuknya karena udah di recycle, tapi dirubah menjadi benda sesuatu, jadi buku, jadi box tisu, itu jadi lebih meningkat lagi. Jadi kolaborasi upcycle itu bisa aja baju, ibu kalau punya baju, daripada dibuang, saya rubah bikin kantong, itu di recycle. Jadi beda. Orang yang bungkus kopi itu bukan recycle, tapi upcycle. Kenapa? Bungkus kopinya nggak berubah. Kita bungkus kopi, tapi bentuk akhir dan fungsinya jadi berubah. Yang tadi bungkus kopi menjadi tikar, dari bungkus kopi menjadi bunga. Itu namanya upcycle. Kalau recycle itu betul-betul dihancurkan semua. Gitu. Berikutnya, Indonesia, mungkin ibu-ibu pernah dengar yang namanya daluang. Daluang itu sebenarnya penemuan orang Indonesia yang sekarang udah diakui oleh UNESCO sebagai kebudayaan tak benda. Kenapa? Karena mungkin hanya di Indonesia yang memanfaatkan kayu menjadi kertas. Daluang itu. Jadi daluang itu kulit pohon ditempa menjadi berbentuk lembaran. Dan kertas daluang itu kalau di Kalimantan lebih cenderung dipakai buat baju, tapi kurang tipis. Di Sumatera juga sama, suku anak dalam itu pakai bajunya itu sebenarnya daluang itu, tapi karena kurang tipis. Tapi kalau orang Sunda bikin kertas bisa ditulis, dan itu biasanya kayu-kayu tertentu. Contoh mulberry, mulberry itu bisa. Mulberry itu sebenarnya bukan khas Indonesia. Pohon mulberry itu dari Jepang sebenarnya. Tapi di Indonesia dibuat menjadi daluang. Terus di Cina awal mula kertasnya itu dibuat itu dari bekas-bekas baju prajurit. Mereka itu kalau bikin baju tuh dari bekas kayu, kulit kayu. Pada waktu dicuci itu rusak. Jadi ada residu, ada ampas. Nah, si pencuci baju kerajaan itu bingung. Ini tiap nyuci banyak ampas. Dia sangkat pakai kain, bukan kain lah, karena belum ditemukan kain waktu itu. Diangkat terus dia cetak. Jadi lembaran. Disitulah dia menemukan, oh ini buat tulis itu. Disampaikan kepada raja bahwa ini ada, saya menemukan sesuatu, makanya dinamakan kertas itu dari Cina. Awalnya tuh seperti itu. Tapi lama kelamaan tidak mungkin dong baju kerajaan terus saja dicuci. Dicek rotan. Jadi rotan itu cikal bakal pembuatan kertas. Rotan. Tapi karena di Cina bukan seperti di Indonesia hutannya, jadi rotannya lama-lama habis. Berpikirlah para pembuat kertas di Cina itu bagaimana caranya menyelamatkan lingkungan, tidak merusak alam. Mereka sumber bambu banyak, akhirnya dari bambu dibuat. Jadi bambu itu kenapa di Cina banyak dibudidaya, karena tidak hanya selain makanan untuk pandat, tapi juga untuk bahan baku kertas. Itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun bahwa kertas itu dibuat dari bambu. Nah sekarang kertas yang ada di dunia itu kebanyakan dari pohon. Kebayang kalau seseorang menghabiskan kertas 1 lembar
itu merusak pohon satu batang misalnya. Jadi kalau terus-terusan itu kertas dipakai, akhirnya hutannya habis karena pohonnya tadi dibuat kertas dari pohon itu. Makanya kita berpikir bagaimana caranya menyelamatkan lingkungan, tapi produksi kertas tetap berjalan. Akhirnya muncullah di recycle. Kertas yang lama kita buat lagi menjadi kertas yang baru. Karena kertas yang ada di dunia itu sekarang hampir 90% dari kayu. Makanya ada istilah kertasnya itu serat panjang. Tapi orang-orang Cina dan orang-orang Jepang lain lagi berpikirnya. Tidak hanya kayu dong untuk kertas, dibuatlah dari jerami. Mungkin ibu pernah dengar kertas leces nggak? Pabrik kertas leces itu di daerah Padalarang, itu kertasnya itu dari jerami. Jadi jerami itu bisa buat kertas. Cuman warnanya nggak putih, dia agak kuning. Kertas jerami itu. Kalau kita ingin lagi sekarang pinus. Pinus ini adalah pohon atau cemara ini pohon yang sangat berguna sekali, apalagi buat industri. Kalau dieksploitasi habis nih. Mungkin satu pohon ini bisa jadi kertas berapa ribu lembar, tapi untuk nanam pohon ini berapa tahun. Jadi kita sekarang berpikir bagaimana caranya pohonnya tetap ada, kertas pun tetap ada. Jadi kertas yang tidak terpakai kita olah lagi. Dan mengolah kertas itu ternyata nggak sulit. Hanya butuh kemauan. Di rumah-rumah pun ibu bisa membuat kertas sendiri. Cuman masalah kualitas nanti mungkin itu tergantung kepada art ya, pada seni kita. Ibu membuat bikin undangan dengan membuat recycle bisa. Jangan dikasihin ke tukang rongsok tuh. Ibu olah. Tapi caranya pilah dulu. Kertas yang berwarna pisahkan. Kertas yang berbeda jenis sebaiknya pisahkan. Jadi pada waktu perendaman nanti akan terpilah tuh mana kertas yang betul-betul real kertas, mana yang mengandung plastik, mana yang mengandung logam. Karena yang mengandung logam, contoh kertas-kertas dokumen itu biasanya suka dihektar Bu ya. Nah, itu dilepas dulu. Terus ada juga sampo yang mengandung plastik dipisah dulu. Supaya pada waktu perendaman hasilnya maksimal. Setelah dicetak, ibu tuh mau buat kartu nama, mau buat istilahnya amplop, itu bisa. Dan banyak sekarang tutorial itu hasilnya maksimal. Kenapa? Karena yang membuat tutorial di YouTube adalah pembuat konten. Dia bukan produsen. Ibu selama membuat kertas, dia tidak pernah tuh bikin konten. Yang bikin konten orang lain. Jadi yang membuat konten nggak tahu kesulitan realnya. Kalau ditanya, apakah yang buat konten tahu bahwa kalau misalnya kertas kurang halus tuh hasilnya seperti itu, dia nggak tahu. Karena dia hanya membuat konten untuk kepentingan publisitas. Terus yang kedua, pertanggungjawabannya. Kalau yang kita belajar dari YouTube, andaikan ada yang salah, siapa yang bertanggung jawab? Makanya penting seorang guru ya Pak ya. Guru itu bertanggung jawabnya dunia akhirat loh. Kalau salah memberikan informasi, nanti siapa yang tanya? Gurunya. Di akhirat nanti suatu saat akan ditanya juga. Ibu punya ilmu ini dari siapa? Saya dari guru ini. Berarti kalau salah, ya murid nggak salah. Yang salah siapa? Guru. Lain berat. Mengajarkan segala sesuatu ilmu itu harus ada pertanggungjawaban. Banyakan sekarang kan orang hanya berpikir, bodoh amat, mau bisa, mau enggak terserah. Tapi itu dia lupa bahwa ada tanggung jawab. Saya menerangkan tentang kertas ada tanggung jawab. Karena cobalah lingkungan kita jaga. Minimal itu. Terus yang kedua, ibu menyampaikan ada rasa tanggung jawab. Kenapa? Ibu sebagai disabilitas ingin mengajak pada rekan-rekan disabilitas yang lain untuk bangkit. Untuk bisa hidup. Jangan hanya tahu tangannya begini. Sekali-kali begini dong. Ibu itu setiap hari Rabu ngajarin anak-anak SLB. Kebayang. Bagaimana caranya ngajarin anak-anak betul-betul khusus itu. Tapi
hati yang tulus, dengan keridoan. Anak-anak tuh gak susah tuh ngajarinnya, santai aja, suruh potong-potong, suruh ngelipat-ngelipat, enjoy aja. Karena apa? Ibu menjalankannya dengan hati dan tanggung jawab. Saya yakin para guru-guru di sini memahami. Jadi pada waktu menyampaikan ke anak, bawang biasa baru dak, gitu kan? Yakin saya. Karena apa? Karena udah terasa. Untuk mencetak murid-murid yang baik itu dengan hati, tidak dengan nafsu, emosi. Sama, kita membuat kertas pun harus dengan hati. Karena sebanyak contoh orang membuat kertas kok hasilnya ketebelan lah, kasar lah, karena feel-nya nggak dapet. Jadi pada waktu ngambil dari air ke screen itu harus pakai hati. Ibu tuh sampai kalau misalnya udah sampai nih di triplek, ternyata kurang tebal, diulang. Itu bukan sekali dua kali. Kenapa? Latihan, terus latihan, akhirnya sampai dapet tuh. Sekali ngambil jadi. Enggak. Waktu Cemara Paper didirikan, itu tidak bisa berbuat banyak, hanya buat kertas. Dan kualitas cat pun masih biasa-biasa saja. Tapi dengan semangat, dengan tanggung jawab, 2021 Ibu pindah ke Cicendo, disitulah mulai bangkit. Bahwa kami harus bisa. Kenapa? Lihat anak-anak. Anak-anak disabilitas, ya Allah, kalau anak-anak ini nggak mempunyai pendidikan yang cukup, setelah lulus mau kemana? Hanya 1% loh anak-anak SLB bisa masuk kerja. Kebayang nggak? Apakah tidak bersyukur anak-anak di sini bisa sekolah enak, nanti setelah lulus bisa kerja enak? Anak-anak SLB belum kerja. Akhirnya apa Ibu? Berinisiatif mengajarkan pada mereka untuk skill, untuk membalas buat sesuatu. Sebagai contoh saya, Pak Bagus ini seorang pekerja. Dia seorang pekerja. Tapi dikala dia mendapat musibah dan tidak bisa bicara, stop pekerjaan. Itu jelas-jelas Pak Bagus punya secara pendidikan, punya skill. Apalagi anak-anak. Makanya ibu mengajarkan anak-anak SLB itu tanpa dibayar. Tanpa dibayar. Setiap hari Rabu itu ibu ngajarin enjoy ya. Kenapa? Karena ada rasa tanggung jawab. Ilmu itu harus disampaikan. Ilmu itu harus diamalkan. Sampai saat ini ibu masih bisa pergi ke sana, ibu sehat, alhamdulillah. Dengan usia segini, mungkin pas saya bertanya usia ibu berapa ya? Bisa ada yang nebak gak usia ibu berapa? Usia ibu ada 67 tahun.